Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang basis data. Untuk itu, saya ingin review dulu untuk materi kita yang pertama. Di akhir pertemuan kita, saya menyebutkan di situ bahwa kalian saya minta untuk membuat tabel. Ya. Antara lain adalah tabel siswa dan jadwal. Ya. Nah, apakah kalian sudah membuatnya? Kalau belum, sebaiknya dibuat terlebih dahulu agar dapat mengikuti materi dan praktikumnya itu dengan baik. Ya. Jadi kalau yang belum silakan dibuat dulu. Kalau yang sudah, langsung kita praktekkan materi yang selanjutnya. Oke, kita mulai. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang teori dari relasi antar tabel, ya, atau suatu hubungan antara beberapa entitas. Nah, sekarang kita sudah akan masuk ke bagian yang kedua yaitu join. Ya, untuk menerapkan prinsip relasi itu. Ya, jadi di sini kan relasi berarti hubungan. Berarti hubungan antar tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, di dalam database, kata hubungan itu dia memakai kata join ya atau di dalam SQL-nya. Jadi join merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel di dalam basis data. Di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel atau tabel sementara atau temporary yang baru yang disebut sebagai joined tabel ya. Nah, di sini ada dua. Pertama, ada klasifikasinya, ada inner join dan outer join. Yang akan kita praktekkan hari ini yaitu kita akan membuat inner join ya. Apa itu inner join? Inner join pada dasarnya adalah menemukan persimpangan atau intersection antara dua buah tabel. Nah, sintaks dasarnya seperti ini. Select A1 ini dinamakan field ya. A2 juga field. AN ini dan seterusnya. From tabel pertama. Inner join tabel kedua. On tabel pertama berdasarkan apa? Di sini berdasarkan primary key. Tabel kedua berdasarkan foreign key. Nah, supaya tidak bingung kita praktekkan ya. Ya, yang pertama pastikan SAM control panelnya sudah berjalan dan server MySQL-nya juga sudah di running ya. Kemudian kita buka command prompt ya. cmd enter. Kita masuk ke dalam server SQL-nya. Tuliskan cd c.2 backslash enter. Kemudian kita tuliskan lagi cd sum slash mysql slash backslash bin. Kemudian kita tuliskan di sini mysql minus h localhost minus u root ya, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam database-nya. Kemudian kita lihat database yang ada. Show databases. Nah, minggu lalu kita itu menggunakan database yang namanya latihan. Nih. Jadi kita pilih database latihan. Use latihan. Titik koma. Enter. Kita lihat tabel yang ada di dalam dengan cara ketik show tables. Ya, pakai S di belakangnya. Enter. Nah, ini saya sudah membuat 4 tabel di dalamnya. Ya, ada tabel guru, jadwal, mapel, dan siswa. Nah, kita lihat dulu tabel jadwal ya, yang akan kita kombinasikan dengan tabel mapel. Coba kita perhatikan.
kita select dulu, kita describe dulu, describe ya, jadwal. Nah, belum ada isinya, kita bikin isinya terlebih dahulu. Ya, kita insert, ya, contohnya seperti ini. Insert into jadwal, ya. Value pakai S dalam kurung, ya. Kode jadwalnya apa? Dimulai dari tanda petik, misalnya J001, tanda petik, koma, tanda petik lagi, kode mapelnya misalnya M001 juga, M001, kemudian harinya misalnya hari Senin. Nah, ini untuk record yang pertama. Kita tutup kurung, koma untuk record yang kedua. Misalnya J002, ya. Tanda petik, koma, tanda petik lagi, kemudian kode mapelnya sama, M, misalnya 003, koma, harinya hari Selasa. Nah, ini untuk jadwal. Nah, misalnya seperti ini ya, 2 dulu. Kita titik koma, enter. Nah, kita sudah membuat isi dari tabel jadwal. Sekarang kita akan mengisikan lagi untuk mapelnya. Ya. Kita describe dulu untuk mapelnya. Describe mapel, titik koma. Nah, di sini hanya 2, kode mapel dan nama mapel. Ya. Caranya kita ketik lagi insert into mapel. Ya. Value, values ya. Nah, seperti ini. Yang pertama tadi kode mapelnya. Misalnya M001. Nama mapelnya apa? Misalnya matematika. Matematika. Nah, untuk record yang kedua, kita tutup kurung dulu, koma. Kemudian buka kurung. Misalnya kode mapelnya M002. Kemudian kita tuliskan lagi nama mapelnya misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih lagi 3 mapel ya. Misalnya M003 ya. Koma, tanda petik lagi nama mapelnya misalnya fisika. Titik koma. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 2 buah tabel dengan isi dengan nilai yang kita sudah berikan. Coba kita lihat nilai dari atau isi tabel jadwal. Kita pakai select. Select bintang from jadwal. Titik koma. Enter. Nah, sudah muncul. Yang kedua kita select lagi untuk harinya atau mapelnya. Kita select bintang from mapel. Titik koma, enter. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Nah, di sini di tabel jadwal, di sini ada kode mapel yang bertindak sebagai foreign key dari tabel mapel. Nah, kode mapel pada tabel mapel ini bertindak sebagai primary key. Nah, materi kita adalah menggabungkan kedua tabel ini, join, ya, memakai sintaks join. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita gunakan select bintang. Ya, kita akan mengambil semua, ya, mengambil kode jadwal, kode mapel, hari, kode mapelnya, dan nama mapel. Jadi
select bintang, bintang itu berarti semua, from yang pertama, dari tabel yang pertama, yaitu jadwal. Jadwal. Ya. Inner join, tabel kedua, tabel mapel. On, ya, tuliskan on. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita lihat. Nih. On, relasi satu atau tabel pertama berdasarkan primary key. Tabel 1 di sini adalah tabel jadwal. Tabel mapel, sorry. Ya, tabel jadwal juga nggak apa-apa. Ya. On jadwal misalnya. Jadwal, titik. Nah, ini penghubungnya adalah kode mapel. Kita tuliskan kode mapel. Sama dengan tabel kedua, mapel. Berdasarkan primary key kode mapel. Mapel, titik, kode mapel. Titik koma. Enter. Nah, ini kita sudah menggabungkan kedua tabel ini. Ya. Nah, ini kita baru praktek dulu untuk inner join. Ya. Nah, semoga kalian bisa mengikuti materi ini. Tapi sebelum inner join tadi, saya sengaja sudah menuliskan beberapa sintaks. Ya. Di antaranya saya sudah menuliskan sintaks select ya untuk pengambilan masing-masing tabel. Kemudian ada insert untuk menginputkan data ke dalam tabel. Nah, tolong dipelajari juga. Ya. Jadi di sini pada video kali ini saya sudah memberikan beberapa tambahan sintaks ya untuk SQL-nya. Ada describe untuk melihat strukturnya, kemudian untuk menginputkan data ke dalam tabel, ya, mengambil data, melihat data yang kita sudah inputkan, dan yang terakhir kita sudah mempraktekkan untuk penggabungan dua buah tabel. Ya, ini baru gabung secara langsung ya, belum ada pengecualian. Misalnya nanti kita hanya membutuhkan nama mapel dan kode jadwal, misalnya seperti itu. Atau nama mapel dengan harinya siapa. Ini dulu kalian praktekkan, semoga bisa diikuti. Sekali lagi, inner tidak bisa dilakukan, inner join, kalau kalian belum buat tabel yang saya minta. Yaitu tabel kode jadwal dengan tabel mapel. Jadi dibuat terlebih dahulu, kemudian dipraktekkan. Ya, semoga materi yang singkat ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya minggu depan. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.